Pada tutorial kali ini kita akan membuat game platformer dengan tampilan kurang lebih seperti ini. Kita mulai dengan membuka software construct-nya. Kita buka untuk new empty project. Lalu kita buat ukuran dari layout ini adalah misalnya 2500 panjangnya dan lebarnya 640. Lalu ukuran Windows-nya kita samakan juga. Lebarnya kita samakan 640, tapi panjangnya kita buat misalnya 1136 pixel. Lebarnya sama dengan layout tadi, yaitu 640 pixel. Sehingga tampilan layoutnya semacam ini. Kita buat memanjang nanti karena player akan bergerak dari kiri ke kanan. Kita simpan terlebih dahulu, tekan Ctrl S saja. Lalu kita beri nama cari kunci. Berikutnya kita buat layer background. Layer 0 ini kita ubah saja namanya menjadi background game 1. Semacam ini. Lalu nama layoutnya ini kita ganti saja namanya sekalian dengan game 1LO. Demikian juga event sheet-nya kita ganti saja dengan nama game 1 event sheet. Selanjutnya kita akan memasukkan background ke layer background game ini. Backgroundnya adalah background game 1 PNG. Kita drag saja ke sini. Nah, kemudian kita sesuaikan ukurannya dengan lebar Windows-nya. Nah, segini cukup. Berikutnya kita buat layer baru dengan nama ground. Ini untuk tanahnya nanti. Untuk background gamenya kita kunci saja. Lalu kita masukkan objek tanah ke ground ini dengan cara kita klik 2 kali pada layout ini. Lalu pilih tile background. Kita taruh di sini. Kita masukkan objek tilesnya. Kita pilih tiles yang ini. Kita tutup. Lalu kita atur. Kita perpanjang sepanjang layout yang ada. Ini adalah area di mana nanti player akan bergerak. Lalu kita berikan behavior solid. Kita cari solid di sini agar nanti player tidak bisa menembus tanah ini. Selanjutnya kita masukkan juga objek untuk tempat player melompat, yaitu pada tile ini 13 dan 15 ini kita drag saja ke layout, ke layer ground. Lalu kita beri behavior jump through. Dengan behavior jump through ini nanti player bisa melompat ke atas ini dengan melewati bawahnya ini. Kita klik 2 kali objek ini, lalu kita beri speed 0 agar animasi ini tidak bergerak. Lalu kita copy saja dengan cara Ctrl drag menjadi 2 bagian seperti ini. Nah, pada gambar yang kedua kita beri inisial frame 1.
sehingga gambarnya akan seperti ini. Kita sesuaikan posisinya. Selanjutnya kita copy, Ctrl drag saja untuk memperbanyaknya. Di sini misalnya. Selanjutnya kita masukkan objek tile yang lain, yaitu misalkan tile 1 ini taruh di sini. Lalu tile 3 ini kita akan membuat batas semacam tembok. Kita samakan saja ukurannya. Lalu kita samakan juga batas atasnya. Selanjutnya kita beri behavior solid. Yang kedua ini juga kita beri behavior solid. Berikutnya kita buat layer baru dengan nama game. Layer groundnya kita kunci dulu saja. Lalu kita masukkan player. Kita posisikan player seperti ini dan kita beri behavior platform. Lalu kita klik 2 kali. Dan gambar ini kita beri nama animasi berdiri atau stand. Lalu kita tambahkan animasi baru dengan cara klik kanan, add animation. Kita beri nama animasinya adalah berjalan atau walk. Dan pada animasi walk ini kita import gambarnya. Klik kanan pada animation frame ini ya. Import from file. Kita masukkan file orang berjalan. Walk 1 sampai dengan walk 7. Kita open. Yang kosong ini kita hapus saja. Pada animasi walk ini kita beri speednya misalnya 8. Kemudian nilai loopingnya kita buat yes, sehingga setelah animasi ke-6 dia kembali ke 0 lagi, berjalan dan seterusnya. Berikutnya kita tambahkan lagi animasi baru. Kita beri nama jump untuk animasi player melompat. Pada animasi jump ini kita ambil filenya adalah jump. Kita delete yang kosong. Selanjutnya kita tambahkan juga animasi baru dengan nama jatuh untuk player yang jatuh. Animasi yang kita ambil adalah gambar player jatuh. Selanjutnya kita beri bounding box agar nanti animasinya berjalan dengan baik. Kita aplikasikan untuk semua animasi. Kita tutup, lalu kita masuk ke event sheet. Kita buat grup perintah dengan cara klik kanan, add group. Grup yang pertama adalah
player animation. Pembuatan grup ini untuk mempermudah kita dalam mengelompokkan perintah-perintah pada event sheet. Lalu kita buat event. Yang pertama adalah untuk player on move. Ketika player bergerak, on move, actionnya adalah player set animation, animasi berjalan, walk. Lalu yang kedua, kita copy saja. Ketika player stop, on stop. Maka animasinya adalah stand, berdiri. Kita copy lagi. Berikutnya untuk playernya yang on jump. Maka set animasinya adalah jump. Lalu kita copy lagi. Untuk player fall, on fall, animasinya adalah fall. Nah, sedangkan untuk player animasi on landed, player ketika dari lompat kemudian mendarat, ada dua kejadian, ada dua event. Kita beri sub event saja. Yang pertama adalah kalau jatuh, playernya jatuh tetapi dalam keadaan sedang bergerak, berarti is moving, maka set animasinya adalah tetap berjalan. Kita kopikan saja dari atas, Ctrl drag. Jadi ketika sedang bergerak, ketika dia jatuh dalam posisi sedang bergerak, maka animasinya kita set berjalan. Sedangkan ketika dia jatuh tetapi dalam posisi diam, tidak bergerak, maka kita beri animasinya stand. Dengan cara kita copy saja ini, lalu kita klik kanan, is moving, kita invert menjadi tidak moving. Lalu animasinya adalah kita beri animasi stand, berdiri. Coba kita play dulu. Nah, animasinya sudah berjalan. Masalahnya adalah ketika kita gerakkan ke kiri, dia tidak membalik badan ke kiri. Nah, kita lakukan perubahan agar ketika kita tekan tombol ke kiri, maka dia tidak berjalan mundur, tetapi membalikkan badan kemudian berjalan ke kiri. Caranya adalah kita masuk dulu ke layout game. Kita akan menggerakkan player ini dengan keyboard, maka kita harus memasukkan objek keyboard dengan cara insert. Kita cari keyboard. Nah, ini adalah keyboard. Lalu kita kembali ke event sheet. Selanjutnya kita tambahkan event untuk keyboard tadi. On key press. Nah, kita tekan tombol ke kiri. Left arrow, oke. Dan perintahnya adalah player set mirror. Dan sebaliknya, kita copy saja. Sebaliknya kalau tombolnya ini kita tekan ke kanan, right arrow, maka
playernya not mirror. Kita ubah mirror menjadi not mirror. Jadi kalau tombol ke kanan maka normal, tidak di mirror, tapi kalau tombol ke kiri maka dia di mirror. Coba kita play kembali. Nah, tombol ke kanan dia biasa, ke kiri dia balik badan. Berikutnya, kalau kita gerakkan player ini ke kanan terus, maka sudah mentok di sini. Padahal layout kita siapkan sangat panjang tadi. Nah, untuk bisa sampai ke kanan terus, maka kita harus memperbaikinya. Kita masuk ke layout, kita ke player, kita berikan behavior baru, yaitu scroll to. Kita play kembali. Kita coba gerakkan lagi ke kanan. Nah, background akan bergerak ke kiri sehingga layout bisa dilewati seluruhnya. Ini adalah efek dari behavior scroll to kepada player. Masalah berikutnya adalah ketika kita gerakkan player ini ke kanan, maka backgroundnya itu ikut bergerak ke kiri. Sehingga pada saat player berada di posisi ini, tidak ada background di belakangnya. Ini akan kita perbaiki. Cara memperbaikinya adalah pada layer background ini, layer background game ini kita berikan parallax nilai 0,0. Jadi 100,100 ini kita ganti 0,0. Lalu kita coba bandingkan hasilnya. Nah, background tetap diam di sana, sehingga pada layout yang sebelah kanan pun, meskipun player sudah sampai ke kanan, maka background tetap ada.